Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Kembali lagi ke channel Muklas Hidayat. Sekarang hari ini saya akan membahas tugas UAS mengenai informasi sebagai sesuatu yang mengurangi ketidakpastian pada ruang lingkup biologi yang nomor 2 ya. Minimal 1500 kata dan saya akan melakukan presentasi di HP agar prosesnya lebih lancar dan cepat. Baik, esai UAS TIK. Nama Muklas Hidayat, kelas B, NPM 2201081010. Baik, penasaran dengan materi evolusi yang akan saya sampaikan ketidakpastiannya? Tolong simak awal sampai akhir ya. Di sini sudah ada 1628 kata ya tulisannya di MS Word. Jadi saya telah melaksanakan tugas saya dengan baik. Baik, yang pertama adalah informasi sebagai sesuatu yang mengurangi ketidakpastian pada ruang lingkup biologi. Yang pertama, informasi sebagai pengurang ketidakpastian. Dalam kehidupan sehari-hari, informasi menjadi aspek yang sangat penting dalam membantu manusia memahami lingkungan sekitar, membuat keputusan, dan menyelesaikan sebagai permasalahan. Dalam bidang biologi, informasi memiliki peran yang lebih spesifik, yaitu sebagai alat untuk mengurangi ketidakpastian mengenai fenomena-fenomena kehidupan. Ketidakpastian ini dapat muncul dari kompleksitas organisme, interaksi antara spesies, hingga fenomena ekologis yang sulit diprediksi. Dengan demikian, informasi tidak hanya memfasilitasi pemahaman, tetapi juga menjadi dasar untuk penelitian, inovasi, dan penerapan teknologi. Ketidakpastian dalam biologi muncul karena sifat dasar biologi sebagai ilmu tentang kehidupan yang dinamis, berubah-ubah, dan dipengaruhi oleh sebagai faktor. Sebagai contoh, variasi genetik, mutasi, dan seleksi alam menciptakan ketidakpastian dalam evolusi spesies. Demikian pula faktor lingkungan seperti perubahan iklim dan aktivitas manusia seringkali membuat ekosistem menjadi tidak stabil. Dalam konteks ini, informasi menjadi sesuatu yang sangat penting untuk memahami dan mengatasi ketidakpastian tersebut. Informasi adalah elemen penting dalam mengurangi ketidakpastian. Dalam dunia sains, informasi memainkan peran besar dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang asal-usul, proses, dan hubungan antara makhluk hidup. Salah satu topik yang sering menimbulkan ketidakpastian adalah teori evolusi. Teori ini mencoba menjelaskan bagaimana kehidupan berkembang dan berubah dari waktu ke waktu, tetapi juga menghadirkan banyak pertanyaan dan perdebatan, terutama ketika dihubungkan dengan keyakinan agama seperti agama Islam. Esai ini akan menjelaskan konsep evolusi, ketidakpastian yang terkait dengannya, dan perspektif Islam mengenai evolusi, dengan tujuan memberikan informasi yang lebih jelas dan struktur dan nyata ya. Kalau di Islam, informasi yang diberikan oleh kitab tentu saja nyata. Yang selanjutnya, peran informasi dalam biologi. 1. Informasi genetik. Informasi genetik ini bisa mengurangi ketidakpastian pada tingkat molekuler. Salah satu bentuk informasi paling fundamental dalam biologi adalah informasi genetik yang tersimpan dalam DNA. Informasi ini mengodekan semua instruksi yang dibutuhkan untuk pembangunan dan fungsi organisme melalui analisis DNA. Ilmuwan dapat mengidentifikasi mutasi yang menyebabkan penyakit, memetakan hubungan evolusi antar spesies, dan bahkan menciptakan organisme transgenik. Misalnya dalam kedokteran, teknologi CRISPR-Cas9 memungkinkan pengeditan gen untuk mengatasi penyakit genetik tertentu. Informasi genetik membuat mengurangi ketidakpastian mengenai bagaimana suatu penyakit berkembang dan memungkinkan pengembangan terapi yang lebih tepat sasaran. Selanjutnya, ekologi dan informasi lingkungan. Dalam ekologi, informasi tentang spesies, populasi, dan interaksi ekosistem menjadi
kunci untuk memahami bagaimana komunitas biologis bekerja. Ketidakpastian dalam ekologi seringkali muncul karena kurangnya data tentang perilaku spesies atau dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. Misalnya informasi tentang pola migrasi burung membantu konservasionis merancang strategi pelestarian yang lebih efektif. Dalam konteks perubahan iklim, informasi mengenai kenaikan suhu, perubahan pola cuaca, dan degradasi habitat sangat penting untuk memprediksi dampak terhadap keanekaragaman hayati. Selanjutnya, bioteknologi dan informasi untuk inovasi. Informasi juga mendorong kemajuan di bidang bioteknologi. Dengan memahami proses biologi secara mendalam, ilmuwan dapat mengembangkan teknologi baru seperti biofuel, vaksin, tanaman tahan lama, Ketidakpastian dalam proses bioteknologi seringkali berkurang dengan informasi hasil penelitian sebelumnya. Sebagai contoh, produksi vaksin COVID-19 dalam waktu singkat didukung oleh informasi yang sudah ada tentang struktur virus corona dan teknologi mRNA. Selanjutnya, kaitannya dengan perspektif Islam. Dalam pandangan Islam, informasi juga memiliki nilai spiritual yang dapat membantu manusia mengatasi ketidakpastian dalam kehidupan, termasuk dalam ilmu biologi. Islam mendorong umatnya untuk mempelajari alam sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Ayat kauniyah. Dalam Al-Quran, Allah seringkali mengajak manusia untuk merenungkan ciptaan-ciptaannya. Sebagai contoh dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Ayat ini mendorong manusia untuk mencari informasi yang dapat mengurangi ketidakpastian tentang asal-usul dan fungsi ciptaan. Pengetahuan yang diperoleh dari studi biologi seperti fisiologi unta yang mampu bertahan di gurun dapat menginspirasi teknologi adaptasi lingkungan ekstrem. Selanjutnya, pengertian dan konsep evolusi. Evolusi adalah perubahan karakteristik genetik dalam populasi makhluk hidup dari generasi ke generasi. Konsep ini pertama kali diajukan secara sistematis oleh Charles Darwin dalam bukunya On the Origin of Species pada tahun 1859. Teori Darwin menekankan proses seleksi alam di mana individu dengan sifat yang lebih adaptif memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Proses ini dikombinasikan dengan mutasi genetik, aliran genetik, dan drift genetik, menjelaskan bagaimana spesies baru dapat muncul dan bagaimana makhluk hidup beradaptasi terhadap lingkungannya. Bukti-bukti evolusi meliputi rekaman fosil, struktur homolog, analisis molekul seperti DNA, dan distribusi geografis spesies. Misalnya struktur homolog pada tangan manusia, sayap burung, dan sirip paus menunjukkan kesamaan dalam kerangka dasar yang dianggap sebagai bukti evolusi dari nenek moyang yang sama. Ini gambar proses evolusi ya teman-teman ya, mulai dari kera hingga manusia. Tapi ini tidak ada kepastian, karena kalau ada kepastian kita tidak menemukan tuh makhluk yang peralihan antara kera dan manusia gitu. Sampai saat ini belum ditemukan ya. Jadi konsep teori evolusi ini sebenarnya sudah runtuh sekarang ini ya, karena banyak ketidakpastiannya. Yang selanjutnya, ketidakpastian dalam evolusi. Meskipun evolusi didukung oleh banyak bukti ilmiah, teori ini tetap menghadapi berbagai ketidakpastian. Salah satunya adalah kurangnya rekaman fosil yang lengkap untuk menunjukkan transisi spesifik antara spesies. Sebagai contoh, missing link atau celah dalam fosil transisi sering menjadi argumen bagi para skeptis evolusi. Selain itu, evolusi tidak dapat menjelaskan secara detail bagaimana kehidupan pertama kali muncul di bumi. Teori abiogenesis yang menyatakan bahwa kehidupan muncul dari bahan kimia sederhana tidak sepenuhnya terkait dengan evolusi, tetapi sering dibahas bersama, meninggalkan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Ketidakpastian ini diperbesar oleh perdebatan filosofis dan teologis. Dalam perspektif agama, teori evolusi sering dianggap bertentangan dengan keyakinan penciptaan langsung oleh Tuhan, terutama dalam hal asal-usul manusia. Nah, jadi kita pikir-pikir saja, kalau
dalam evolusi ini ada teori Big Bang ya, yang ledakan itu seharusnya kan menimbulkan kehancuran. Kok bisa ya, ledakan itu menimbulkan makhluk seperti kita nantinya di masa depan yang corak-corak dari tangan kita aja terbentuk dengan sangat rapi gitu. Terus alam ini terbentuk dengan sangat rapi. Sepertinya tidak mungkin ya kalau teori evolusi ini benar gitu. Jadi ini selanjutnya informasi evolusi menurut Islam. Islam memiliki pandangan yang berbeda mengenai penciptaan manusia yang seringkali bertentangan dengan teori evolusi. Dalam Al-Quran, penciptaan manusia dijelaskan secara eksplisit sebagai tindakan langsung dari Allah tanpa melalui proses evolusi dari makhluk lain. Jadi, dari ketidakpastian teori evolusi tersebut, Islam memiliki informasi yang lebih spesifik dan benar, karena itu asalnya dari Tuhan. Karena jika manusia itu berpikir menggunakan logika saja, tidak sampai logikanya dengan informasi yang diberikan oleh Tuhan. Itu. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah kepada Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menciptakan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu." Dia berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Di sini malaikat sendiri dalam ketika saya belajar tafsir Al-Jalalain ya, kenapa kok malaikat bisa mengerti kalau manusia nantinya akan merusak dan menumpahkan darah di sana? Karena mungkin dalam tafsiran tersebut manusia yang dimaksud malaikat itu manusia purba ya, yang kemudian mereka berperang dan menumpahkan darah itu. Padahal manusia zaman sekarang pun ada yang tetap menumpahkan darah, tapi sangat pantas menjadi khalifah di muka bumi karena dia bisa mengembangkan tumbuhan, merawat hewan dan sebagainya. Jadi manusia adalah pemimpin di muka bumi, dan Allah menciptakan manusia tanpa perantara konsep evolusi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Dan diajarkan kepada Adam nama-nama benda, semuanya kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat secara berfirman, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama sebuah benda ini jika kamu yang benar." Kelanjutannya dalam tafsir, malaikat pun menjawab, "Sungguh kami tidak mengetahui nama benda-benda itu, dan Engkau yang maha benar ya Allah." Karena manusia ini adalah hewan yang berakal ya teman-teman. Jadi kalau dia diajarkan sesuatu, tentu dia menghafal dan memahami sesuatu tersebut. Contohnya nama-nama benda pada ayat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah At-Tin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu bi ahkamil hakimin.
Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi bentuk kita ini sebaik-baiknya bentuk ya. Lihat corak di tangan kita ini ada 81 tambah 18 jadinya 99 Asmaul Husna. Mata, tubuh dan sebagainya eh sangat terbentuk dengan sempurna ya. Jadi otomatis kita itu dibuat oleh Tuhan, bukan dibuat oleh konsep evolusi yang berasal dari ledakan Big Bang misalnya. Nggak mungkin terbentuk sesempurna kita ini, nggak mungkin. Jadi itu ketidakpastian. Yang pasti adalah informasi dari Al-Quran. Al-Quran itu sudah sangat pasti dan tidak ada keraguan dalam kitab Al-Quran. Dalikal kitabul la raiba fih. Ini adalah kitab yang tanpa keraguan. Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, digunakan untuk orang-orang yang beriman kepada yang gaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan melaksanakan sholat. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Karena malaikat Azazil itu bapaknya iblis yang sebelum diturunkan dari surga itu ingin menikmati surga saja harus ibadah 1000 tahun ya kalau dalam tafsir ya. Terus sombong sedikit aja langsung diusir dari surga gitu. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak putus. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan tentang hari ini, pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu. Maka janganlah kita mendustakan bahwa kita ini dari kera ya teman-teman. Kita memang benar-benar manusia yang asalnya dari Nabi Adam alaihi salam. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Ya, Allah adalah hakim yang paling adil teman-teman. Manusia tidak diajarkan untuk langsung di surga. Dalam kitab tafsir Al-Jalalain, Nabi Adam tidak makan buah kuldi pun dia akan tetap diturunkan di muka bumi, karena Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi. Memang takdirnya turun di muka bumi dulu, baru dia akan kembali ke surga. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Ayat-ayat ini menekankan bahwa manusia diciptakan secara langsung, bukan melalui transformasi dari spesies lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa Nabi Adam diciptakan dari segenggam tanah yang diambil dari seluruh permukaan bumi dengan berbagai karakteristik yang mencerminkan keragaman manusia. Islam menghormati ilmu pengetahuan dan mendorong umatnya untuk mempelajari alam semesta sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Namun interpretasi sains yang bertentangan dengan prinsip agama seperti teori evolusi tentang asal-usul manusia tidak diterima. Umat Islam dapat mempelajari evolusi sebagai teori ilmiah untuk memahami keanekaragaman hayati, tetapi tetap memegang teguh keyakinan bahwa manusia diciptakan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, saya di pondok, pas saya belajar kitab Ar-Dadir, Nabi Adam memang diciptakan dari berbagai tanah di segala penjuru ya, dan wajahnya itu dari tanah surga gitu. Jadi nantinya Nabi Adam akan memiliki beragam genetik yang nantinya akan menyebar ke seluruh dunia. Seperti kita saat ini adalah keturunan Nabi Adam yang berbeda-beda ya sukunya, dan genetik yang berbeda-beda, karena asal usulnya Nabi Adam diciptakan bukan dari satu tanah, tapi dari tanah yang berbeda-beda. Jadi itu kesimpulan ilmiahnya. Kesimpulan informasi adalah kunci untuk mengurangi ketidakpastian, termasuk dalam memahami teori evolusi. Dengan memahami konsep evolusi, bukti-buktinya, dan tantangan yang dihadapinya, kita dapat mengembangkan pandangan yang lebih kritis dan terinformasi. Namun bagi umat Islam penting untuk mengintegrasikan pengetahuan ilmiah dengan keyakinan agama. Islam menekankan bahwa manusia adalah makhluk istimewa yang diciptakan langsung oleh Allah, dan pandangan ini memberikan alternatif perspektif yang kaya terhadap konsep evolusi. Dengan demikian, informasi yang jelas dan seimbang dapat membantu mengurangi ketidakpastian sekaligus memperkuat keimanan. Selanjutnya, contoh pengaplikasian dalam kehidupan. Contoh pengaplikasian informasi dalam kehidupan. Yang pertama, konservasi lingkungan berbasis informasi. Islam mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan alam seperti surah Ar-Rahman ayat
8-9 yang menyebutkan pentingnya menegakkan keadilan, mizan, dan dalam keseimbangan. Dengan informasi ekologi, manusia dapat mengurangi kerusakan lingkungan dan menjaga keseimbangan tersebut. Sebagai contoh, informasi mengenai peran lebah dalam penyerbukan membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya melestarikan populasi lebah. 2. Kesehatan dan informasi nutrisi. Islam mengajarkan untuk menjaga kesehatan tubuh melalui makanan yang halal lagi halalan thayyibah, baik informasi biologi tentang komposisi nutrisi dan dampak makanan tertentu terhadap tubuh membuat manusia menjalankan ajaran ini dengan lebih baik. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa konsumsi makanan tinggi serat dapat mengurangi risiko penyakit jantung dan diabetes. Ketiga, teknologi dan kehidupan berkelanjutan. Islam juga mengajarkan pentingnya kehidupan berkelanjutan. Informasi bioteknologi seperti cara membuat bioenergi dan limbah. Sejalan dengan prinsip ini, pengetahuan ini mengurangi ketidakpastian bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhan energi tanpa merusak lingkungan. Tantangan dalam mengakses dan memanfaatkan informasi. Meskipun informasi sangat penting, tantangan seringkali muncul dalam pengumpulan, analisis, dan penerapan. Misalnya, data genetik seringkali tidak merata ketersediaannya di negara-negara berkembang, sehingga menciptakan ketidakadilan dalam penelitian biologi. Dalam perspektif Islam, ilmu harus disebarkan untuk kemaslahatan umat, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, sebagai sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Hadis riwayat Ahmad Dahlan. Oleh karena itu, informasi biologi seharusnya dikelola secara adil dan bertanggung jawab untuk mengurangi ketidakpastian dan mendukung kesejahteraan umat manusia. Kesimpulannya, informasi adalah kunci untuk mengurangi ketidakpastian dalam berbagai aspek biologi, mulai dari tingkat molekuler hingga ekosistem. Dengan memanfaatkan informasi genetik, ekologi, dan teknologi, manusia dapat membuat keputusan yang lebih baik dan berinovasi untuk mengatasi tantangan kehidupan. Dalam perspektif Islam, informasi bukan hanya alat untuk memahami alam, tetapi juga sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, penting bagi umat manusia untuk terus mencari, memanfaatkan, dan menyebarkan informasi secara bertanggung jawab. Dengan cara ini, ketidakpastian dapat diatasi dan keseimbangan kehidupan dapat terjaga sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Jadi ketika kita melihat sains menjelaskan tentang prinsip bagaimana hujan, tentang bagaimana tumbuhan tumbuh dari kecil hingga dewasa, kita tidak boleh melupakan bahwa itu juga tanda-tanda Allah. Kalaupun tidak diizinkan dengan izin Allah, tidak akan terjadi hujan, tidak akan terjadi pertumbuhan tanaman. Sekian presentasi esai dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kesalahan, saya mohon ampun kepada Allah. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.